Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang video sebelumnya, yaitu ilmu rasa ya. Di channel ini video yang paling banyak ditonton, paling banyak dikomentari adalah video yang berjudul ilmu rasa. Jadi ya kita lanjutin, mudah-mudahan bisa lebih dalam lagi kita memahami tentang ilmu rasa ini. Sebelumnya saya berbagi hanya sebatas apa yang saya ketahui, sebatas apa yang saya pahami, dan itu semua dari pengalaman hidup ya. Tetapi di hari ini ya Allah menunjukkan lagi, diberitahu lagi, sehingga kita mendapatkan sebuah keyakinan. Ternyata ilmu rasa itu ada di Al-Quran. Nah, saya juga baru tahu ini, baru paham. Sebelumnya saya nggak pernah mengaji, nggak pernah mempelajari tentang ilmu rasa ini, bahwa ada di Al-Quran. Dan hari ini Allah tunjukkan ayatnya, yaitu di Quran surat Muhammad ayat 29 sama ayat 30 ya. Jadi coba nanti teman-teman buka Quran surat Muhammad ayat 29 dan 30. Di situ berbunyi, atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak menampakkan kedengkian mereka. Itu ayat 29. Lalu di ayat 30 Allah bilang lagi, dan sekiranya kami mengkehendaki ya, sekiranya kami kehendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu. Jadi si A diperlihatkan Allah kepada si B. Ya, si B ini orang yang diberikan ilmu rasa, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Berarti ini ilmu rasa ini semua ada tanda. Tapi tanda itu nggak bisa kita gambarkan ya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya. Nah, dari suara aja kita bisa tahu ya. Dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu. Jadi nanti coba dihayati, direnungi, didalami, dikaji lagi lah Quran surat Muhammad tadi ya. Jadi ilmu rasa itu sebenarnya sejatinya ada di Al-Quran. Seperti apa bang ilmu rasa itu bang? Bagaimana bahwa kita mengetahui bahwa kita sudah memiliki ilmu rasa? Ilmu rasa ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang mendapatkan ilmu rasa, feelingnya kuat, perasaannya kuat. Dia akan mengetahui sesuatu di sebalik tabir yang orang lain gak tahu, dia jadi tahu karena dia sudah dikasih tanda sama Allah ya. Dia akan mengetahui sifat orang. Ini si A karakternya begini, si B karakternya begini, si C karakternya begini. Sifat seseorang dia akan tahu. Kenapa dia bisa tahu? Karena Allah yang kasih tahu ya. Karena di ayat tadi Allah jelaskan, jangan disangka orang yang ada penyakit hati Allah tidak menampakkan. Jadi kalau orang-orang yang punya penyakit hati itu akan nampak. Cuman bagi orang-orang yang bisa melihat ya, nggak semua orang bisa nampak. Lalu apalagi bisa membaca pikiran orang ya, sebelum orang itu menceritakan, sebelum orang itu mengungkapkan, dia bisa membaca pikiran orang. Wah, hebat kali bang. Emang ada bang ilmu begitu? Ada ya, ada ilmu begitu. Apalagi bisa mengetahui sebelum terjadi, karena dia sudah bisa membaca tanda-tanda. Ya, bersyukurlah bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu ini. Itu anugerah dari Allah. Tetapi yang namanya anugerah juga ada ujian ya. Jangan sampai kita awalnya Allah kasih anugerah, tapi karena kita terlena, masuklah bisikan-bisikan setan yang menjadi sesuatu yang gak baik ya.
Apakah ilmu rasa ini bisa dipelajari bang? Nggak bisa dipelajari. Ini anugerah, yang namanya anugerah ya pemberian kepada orang-orang yang Allah kehendaki, nggak bisa dipelajari. Makanya kalau teman-teman cari guru, cari pembimbing yang bisa mengajarkan ilmu rasa, tertipu nanti. Kita bilang ilmu rasa, rupanya ilmu setan. Ya, hati-hati. Ini ilmu rasa ini langsung dari Allah. Jadi ada juga yang menanyakan kemarin, bagaimana bang? Saya memiliki tanda-tanda yang seperti Bang Andi ceritakan. Mirip bang. Saya cuma takut bang. Ini benar dari Allah, apakah ini dari setan? Nah ini yang harus kita jelaskan nih. Kita kaji lagi ya. Tandanya itu ilmu rasa dari Allah atau dari setan adalah di bisikan. Ya. Kalau yang betul-betul dari Allah ini, Allah memberitahu. Kan di situ Allah bilang, niscaya jika kami perlihatkan, ya Allah bilang perlihatkan, kami kehendaki kepada mereka, engkau akan mengetahui. Ya. Di situ diperlihatkan. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bisikan. Kalau yang dari Allah nampak jelas. Ya. Nggak ada lagi samar-samar, itu ada jelas dia, itu dari Allah. Yang kedua, Allah memberitahu juga tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bisikan. Karena kalau segala sesuatu itu sudah bentuknya bisikan, itu setan. Mungkin teman-teman pernah mengalami di dalam kepala kayak ada yang bicara, disuruh ini, disuruh itu namanya bisikan. Kalau ada suara, ya. Tapi kalau dia nggak ada suara, tapi kita tiba-tiba paham aja, ngerti aja, itu dari Allah. Jadi untuk membedakan ini dari Allah kah atau dari setan, tergantung bisikan. Kalau bisikan berarti bukan dari Allah. Ya, itu tanda yang pertama. Lalu tanda-tanda yang kedua, tandanya adalah arahnya baik atau buruk. Nah, itu dia. Ketika kita diberitahu, ketika kita diperlihatkan, ketika kita bisa mengetahui sesuatu di sebalik tabir, arahnya menuju baik apa menuju buruk. Kalau arahnya baik, itu dari Allah. Ya. Tapi kalau arahnya menjadi buruk, itu dari setan. Bisa jadi dari jin, ya. Apalagi bentuknya bisikan. Jadi saya kasih contoh yang baik dan yang buruk ya. Kalau bisa mengetahui sifat seseorang, misalnya begini, kita mengetahui sifat si A begini, si B begitu, akhirnya kita menjaga diri, ya, kita menjaga diri, kita, oh ini bagus saya temani, oh ini bagus saya dekati, akhirnya kita karena sudah membaca kita dekati, dan ketika kita dekati benar bagus, ya. Nah, ketika yang buruk ini kita jauhi, benar terjadi juga bagus. Ya, kita nggak jadi berantem, kita nggak jadi selisih paham, karena kita sudah menghindar duluan. Kan itu baik. Ya. Apalagi bisa membaca pikiran orang. Nah, bisa membaca pikiran orang ini bukan berarti kita membuka aib orang. Ya. Misalkan kita, ya biasanya ini yang didapatkan atau diketahui ini adalah bagi para kiai ya, para ulama, para ahli zikir, itu dia bisa mengetahui, bisa membaca pikiran orang. Makanya kita sering dulu kalau kita datangi kiai-kiai sepuh kita belum cerita dia udah paham gitu. Oh kamu begini ya masalahnya, kamu begitu ya masalahnya, dia udah paham. Belum lagi kita cerita, tapi dia duluan udah cerita. Berarti udah tembus itu kan. Dia bisa membaca pikiran kita. Tetapi ya baik, dengan dia mengetahui isi yang terdalam, ibarat kan manusia ini bisa bohong. Mungkin yang kita dapatkan, yang kita alami A, tapi kita nggak mau terus terang. Terkadang kita bertanya, kita minta solusi, kita minta nasihat, tapi kita nggak mau buka ini semua karena kita menganggap ini aib.
Akhirnya kurang jelas kita menceritakan, ya. Tapi karena sosok kiai ini sudah paham ilmu rasa ini, kamu nggak usah cerita juga, dia udah tahu. Oh, ini obat yang pas untuk kamu. Oh, ini jawaban yang cocok untuk kamu. Akhirnya dia memberi jawaban yang pas. Jadi jangan heran kalau kadang kita minta nasihat dikasih kopi pahit. Ya kan? Saya nanyanya abang, tapi guru itu nggak jawab seperti yang saya tanya. Pertanyaan saya nggak dijawab, malah saya dikasih kopi pahit. Berarti guru tersebut sudah bisa membaca. Ya, baik nggak itu? Baik. Jadi dia membaca untuk memberi obat yang pas. Dia membaca untuk memberi jawaban yang kamu butuhkan. Yang seperti itu baik. Tapi kalau kita jumpai seseorang, kita nggak ada niat nanya, kita nggak ada menceritakan aib kita, dia buka, itu jelas bisikan dari setan. Karena niat dia ingin mempermalukan kita. Ya. Jadi kalau ada kita jumpai teman, sahabat atau siapapun yang kalau dibilang hebat lah, bisa membaca pikiran orang, mengetahui isi hati orang, tapi dia berani buka di khalayak umum, dia berani buka untuk mempermalukan kita, itu jelas dari setan, bukan dari Allah. Itu sejatinya ya dia dapat bisikan dari para setan. Ya, si fulan begini, si fulan begitu. Makanya hati-hati kita. Terkadang belum tentu benar apa yang dia ceritakan. Ya, istilahnya nebak-nebak aja itu. Ya kan? Nah, jadi hati-hati. Makanya banyak juga itu para dukun, kalau kita sudah datang, wah kamu begini, kamu begitu, yang buat kamu begini, yang buat kamu begitu, kok bisa tahu dia? Setan semua itu. Ya. Beda kalau kita datang ke alim ulama, ke kiai yang betul-betul kiai, jangan kiai yang bertopeng dukun ya. Banyak sekarang kita lihat kiai padahal dukun juga. Kalau yang betul-betul kiai tidak pernah menceritakan yang buruk-buruk. Walaupun dia akan mengetahui kalau aku ceritakan pasti si fulan ini sakit hati nanti. Pasti si fulan ini jadi tambah dendam nanti. Misalkan dia tahu nih, oh yang buat si A, yang mencelakai kamu si A, dia akan tutup rapat-rapat. Dia nggak akan menceritakan, walaupun dia sudah tahu. Tapi kalau kita mendatangi seseorang, kita tanya, kenapa aku sakit? Siapa yang buat saya? Oh, yang buat kamu si fulan. Jelas itu dukun, walaupun tampangnya kiai. Jadi hati-hati. Ya, karena dia nggak baik yang dia lihat, tapi untuk jadi mudarat. Semakin nampak, semakin terlihat jadi mudarat. Ya, jadi keburukan. Timbul di hati kita tambah sakit hati, tambah dendam. Karena ditunjukkan orang yang mencelakai kita. Ya. Jadi disinilah bedanya ilmu rasa yang betul-betul dari Allah dengan yang dari setan. Ya. Kalau yang dari Allah yang baik-baik aja. Ya contoh begini. Bisa membaca pikiran orang ya. Coba nanti bagi teman-teman yang sudah memiliki ilmu ini, sering-sering explore, latih pada orang-orang terdekat. Contohnya kepada istri. Kalau kita memang peka ya, kepada istri. Coba baca, coba perhatikan, coba lihat tanda-tandanya. Istriku maunya apa sih? Apa sih yang ada di pikirannya sekarang? Apa sih yang ada di hatinya? Dia pendam tapi dia belum berani ngomong. Bisa gak kita tembus itu? Kalau kita bisa tembus, rumah tangga kita pasti tambah bagus, tambah rukun, damai. Ya. Ya contohnya aja, misalkan istri hendak jalan-jalan. Kepingin dia sore ini jalan-jalan. Bagi suami yang nggak peka, nggak paham, ya dia nggak akan ngerti keinginan istrinya kalau dia nggak bisa baca. Tapi bagi suami yang punya ilmu rasa, istrinya nggak usah ngomong.
Langsung tiba-tiba dia mandi, dia bersih-bersih, dia siap-siap rapi-rapi. Langsung dia ajak, dia duluan yang ngajak, bukan istrinya yang ngajak, dia duluan yang ngajak. Ayo kita jalan-jalan sore. Si istri ini terkejut, kaget, senang, kok bisa pas, kok bisa sama. Padahal aku sebelumnya hendak ngajak duluan, tapi duluan suaminya yang ngajak. Itu tandanya si suami sudah memiliki ilmu rasa. Dia paham isi hati istrinya. Itu baik nggak kira-kira? Pasti baik. Ya, walaupun si suaminya sibuk, banyak pekerjaan, banyak kesibukan, ya dia tinggalkan dulu lah sebentar. Aku hendak menyenangi hati istriku. Bukankah menyenangi hati istri itu ibadah? Ya kan? Nah, akhirnya dia singkirkan pekerjaannya karena dia sudah membaca kehendak dan keinginan istrinya. Pikiran istrinya udah terbaca, udah tembus sama dia. Nah, akhirnya dia duluan mengajak, ayo kita kesini aja, ya kan? Nah, atau itu dari segi mau pergi itu jalan-jalan. Nah, ketika di luar terbaca lagi, si suami misalkan ingin makan ayam penyet, ya, ingin makan ayam penyet. Sedangkan si istri inginnya makan bakso, kan nggak ketemu itu. Warung ayam penyet sama warung bakso kan beda, nggak sama. Kecuali kalau kita salah satu mau ayam penyet, satu lagi mau makan nasi goreng. Di satu tempat itu bisa, ya kan? Karena di tempat ayam penyet itu bisa kita pesan nasi goreng. Tapi bakso nggak ada, kan berbeda itu. Jadi karena si suami ini sudah terbaca keinginan istrinya bakso, lalu dia bertanya, kita makan di mana nih sayang? Makan bakso aja yuk. Istrinya kaget lagi. Ya udah ayo, pas kali karena istrinya ingin makan bakso. Jadi si suami ini dia mengajak makan bakso bukan karena dia ingin, tapi karena dia sudah membaca pikiran istrinya. Kira-kira rumah tangga rukun nggak? Damai nggak kalau sudah dapat ilmu ini? Pasti bagus, damai. Ya. Jadi banyak kebaikan kalau yang memang benar dari Allah. Kalau yang dari setan ya buruk aja, banyak mudarat. Itu bedanya. Amin. Jadi jangan dicari-cari, jangan diminta-minta, jangan kita aku pingin dapat bang ilmu seperti itu, nggak bisa. Wilayah ini anugerah, yang namanya anugerah ya jangan diminta-minta. Orang mendapatkan anugerah itu bukan karena permintaan, tapi karena bentuk kasih sayang Allah. Ya. Jadi saya menjelaskan ini bukan memberi ilmu, dan saya juga nggak bisa mengajari karena ini ilmu yang dari Allah. Saya hanya bisa memberi pengetahuan, ya. Jadi kalau pengetahuan itu hanya teori saja. Ilmu yang sesungguhnya kapan bang? Nanti dari Allah langsung, ya. Nah, cuman saya memberikan sedikit mudah-mudahan, tapi saya nggak bisa bilang ini pasti. Ini hanya menurut prasangka saya saja. Kalau ingin mendapatkan ilmu ini, jaga kebersihan hati. Ya, bukan soal ibadah. Banyak orang ibadah rajin, sholat rajin, zikir rajin, sedekah rajin, tapi hatinya busuk, nggak akan dapat ilmu ini. Tapi kalau hatinya bersih, insya Allah kepekaan rasa, ilmu rasa itu akan Allah anugerahkan kepada kita. Ya, sekarang perbaiki hubungan kedekatan kita kepada Allah. Ada di hadis yang lain, saya juga kurang hafal hadisnya. Allah bilang, ketika aku mencintai seorang hambaku, maka tangannya menjadi tanganku, penglihatannya menjadi penglihatanku, kakinya menjadi kakiku, geraknya menjadi gerakku. Wih, dahsyat nggak itu kira-kira? Jadi disinilah ketika orang sudah mendapatkan ilmu rasa, pandangannya pandangan Allah. Dia melihat dengan kacamata Allah.
sehingga segala sesuatu yang disembunyikan tembus. Ya, tapi itu rata-rata untuk kebaikan. Tapi kalau kita mendapatkan ilmu rasa ini tapi banyak mudaratnya. Orang kok sakit hati terus sama kita karena kita buka-buka aib orang, kita buka-buka rahasia orang. Itu jelas setan itu. Ya, bisikan setan itu. Karena setan juga bisa mencuri kabar langit, sesuatu yang belum terjadi. Kenapa bisa tahu? Bisa jadi para setan mencuri kabar langit. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah terlintas sedikit pun, tidak pernah mengetahui sedikit pun, tidak pernah kepikiran sedikit pun, tiba-tiba paham aja. Itulah ilmu rasa yang dari Allah. Pandangannya pandangan Allah, geraknya gerak Allah. Ya kan, lisannya lisan Allah, kakinya kaki Allah. Maknanya kemana dia melangkah ya sudah dalam bentuk kehendak Allah, sehingga dia selalu tertuntun, dia selalu diarahkan pada kebenaran. Ya, jadi ini hanya sebagai apa ya? Saya nggak bisa bilang ini juga. Kalau saya udah jaga hati saya, apakah benar dapat bang? Ya, saya nggak jamin. Tapi menurut saya, ini hanya menurut saya. Menurut saya hilangkan penyakit hati, iri dengki, amarah, ya. Gak boleh kita suka marah. Orang yang suka marah itu ya berteman sama setan. Berarti banyak kali setan di badan kita itu. Ya, sulit untuk mendapatkan ilmu ini. Jadi orang yang bersih hatinya nggak pernah iri dengki, nggak pernah menghasut orang, nggak suka mengurusi urusan orang. Ya, ketika dia mendengar aib orang ya dia tutup telinganya, nggak mau dia ikut campur. Ya, nah, biasanya orang yang menjaga kebersihan hati biasanya dapat. Karena apa? Hati itu adalah cerminan gaib. Ketika hati itu bersih, segala yang gaib akan tembus dan nampak dengan jernih jelas. Ibarat kaca jendela lah, kalau kaca jendela rumah kita itu kotor, kita mau memandang keluar kan juga nggak jelas. Tapi coba kaca itu jernih bersih, apa yang di luar itu kelihatan. Jadi begitu juga bagi orang-orang yang menjaga kebersihan hatinya, dia sangat menjaga hatinya, tidak marah, tidak mau sombong, tidak ria, tidak takabur, tidak iri dengki, ya, tidak prasangka buruk. Pokoknya hatinya baik terus, prasangka baik terus sama orang, sama siapa aja. Biasanya yang seperti itu Allah anugerahkan, karena dia apa ya, istilahnya bisa menyimpan rahasia Allah. Ketika Allah memberi pengetahuan itu, ketika dia bisa mengetahui tabir gaib itu, dia akan menyimpan rapat-rapat. Mana yang harus aku ceritakan, mana yang harus aku simpan. Ya. Dan dia juga nggak cepat memponis orang. Makanya kalau orang yang, bang ada bang di kampung saya bang, bisa tahu dia isi hati orang bang, tapi suka kali dia buka rahasia kita bang. Dia buruk-burukkan saya, aib-aib saya dia bongkar semua di depan teman-teman saya bang. Itu setan namanya. Ya, berteman sama setan dia itu. Itu bukan dari Allah. Karena apa? Menjadi dosa, menjadi mudarat, menjadi keburukan. Buruk gak kira-kira ketika kita bercerita suatu tabir sir, tabir rahasia, dan orang lain jadi sakit hati? Ya itu kan dosa, membuat orang sakit hati. Ya berarti ilmu dia itu tidak berkah, bukan dari Allah. Jadi itu bedanya. Ya. Karena banyak juga para ahli-ahli spiritual, woi bisa begini, bisa begitu, bisa lihat ini, bisa lihat itu, bisa tahu ini, bisa tahu itu, tapi ya mudarat banyak. Ya, nggak ada manfaatnya. Kalau banyak mudaratnya, nggak ada manfaatnya, ya jelas tersesat itu namanya. Ya, justru kalau kita mengetahui, kita jadi paham mana yang harus aku ceritakan, mana yang harus aku simpan. Nah itu betul, itu murni dari Allah. Ya, yang kedua, yang selanjutnya adalah dia dalam bentuk
tanpa huruf, tanpa suara, tanpa kata, tanpa bahasa. Tiba-tiba kita paham. Tapi kalau bentuknya sudah bisikan, oh si fulan begini, si fulan begitu, terus kita cerita pula rahasia orang, kita cerita pula aib orang. Sakit hati pula orang ketika kita buka rahasianya. Ya. Itu sejatinya adalah dari setan karena bentuknya bisikan. Ya. Makanya ini juga sangat halus. Banyak orang-orang nggak paham bahwa di dalam dirinya itu banyak bisikan dan dia nggak bisa dengar bahwa itu bisikan. Ya. Jadi kita harus perbaiki ibadah kita, jaga hati kita. Ya. Jadi untuk mengetahui ilmu rasa yang sesungguhnya atau bukan, ada dua tadi ya cirinya ya. Ciri yang pertama bukan bisikan, tetapi dia langsung dihujam langsung di hatinya, dia paham, ya kan? Atau diperlihatkan tapi nggak nampak gitu, nggak ada gambar, nggak ada visual, tapi tiba-tiba seolah-olah dia sudah di situ gitu. Nah, dia jadi paham. Nah, jadi ini mudah-mudahan untuk saudaraku, sahabatku yang sudah memiliki ilmu ini bisa menjadi paham. Ini memang benar dari Allah atau dari setan. Jadi hati-hati, jangan bangga. Kalau kita memiliki wilayah ini jangan bangga. Biasanya yang begini-begini bukan karena diminta-minta. Bukan karena ingin mengetahui, ya. Misalkan kita jumpa si A, aku mau tahulah sifat seseorang, itu namanya nafsu. Sudah ada kehendak diri. Tapi kalau memang diperlihatkan oleh Allah, kita nggak ada kepikiran, kita nggak ada ingin tahu, tapi tiba-tiba dikasih tahu. Nah, itu dari Allah. Tapi kalau banyak kita lihat di luar sana, orang istilahnya ahli terawang, ahli meramal, ya kan? Ditanya sama orang, tolong dong ramal saya, tolong dong liatin saya, baca diri saya. Dia jawab pula itu setan, karena sudah ditanya. Dan kita percaya pula itu, ya kan? Hati-hati. Orang yang benar-benar mendapatkan ilmu rasa ini nggak akan mau kalau ditanya, tolong dong ramal saya Bang Andi, nggak akan mau, nggak akan Allah perlihatkan kalau sudah ditanya. Tapi kalau ya tiba-tiba diperlihatkan gitu aja kan, dikasih tahu sama Allah, oh si fulan begini, si fulan begini. Ya paling saya hanya kasih kopi pahit aja lah. Obat apa yang cocok itu aja paling. Tapi kalau membuka aib orang ya kita nggak berani. Ya, makanya nggak banyak kita ngomong wilayah ini. Nah, ini saya hanya memberikan ciri-ciri dan tanda-tandanya saja biar teman-teman paham. Udah sampai mana kita ini? Yang kita jalani, yang kita dapatkan memang anugerah dari Allah atau bukan? Ya, mudah-mudahan yang di video sebelumnya yang bertanya bagaimana membedakannya Bang, ini dari Allah atau dari setan, ya jadi paham. Ya, nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.